Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi pertanyaan seperti ini pertanyaan paling sering ditanyakan oleh kalian pengguna bajai, dan saya juga sudah sering banget menjelaskan hal seperti ini ke konsumen-konsumen saya di bengkel. Nah, mungkin sekarang saatnya saya jelasin ke kalian semua. Ya, bukan berarti saya ini paling pinter, paling tahu, dan paling apapun. Intinya, apabila ada kesalahan silakan diluruskan, apabila ada kekurangan silakan ditambahkan. Jangan dibully karena kita di sini sama-sama belajar. Oke ya. Jadi untuk oli ya atau pelumas mesin di bajai pulsar, Bajaj ya, Bajaj pulsar. Tapi susah lebih enak ngomong bajai ya daripada bajaj karena lidah ini bukan lidah perindapan. Jadi bajai aja lah ya. Sorry mas. Nah, jadi oli yang sering berkurang atau volume oli yang sering berkurang di pulsar itu sebenarnya karena ada beberapa hal ya. Mungkin kalian sering dengar atau mungkin sering nanya di eh, forum atau di grup ya, di grup-grup pulsar atau di grup bajai. Banyak yang bilang hal itu hal yang wajar karena pulsar mesinnya panas, jadi olinya bisa berkurang. Ya, memang untuk bajai pulsar dia memiliki panas mesin yang berlebih. Ya, maksudnya beda sama motor-motor yang lain. Jadi bisa dibilang lebih panas. Apalagi pulsar 200S, dia sering terjadi air radiatornya tuh keluar dari tempatnya gitu. Nah, itu karena panas yang berlebih. Nah, kemudian ada nggak sih kendala atau kerusakan-kerusakan sehingga mengakibatkan oli berkurang? Jadi kalian bisa waspada ya. Jadi ada banyak. Jadi kalian ketika mengalami oli atau volume oli yang sudah berkurang, kalian harus cek bagian-bagian yang bisa menyebabkan oli itu berkurang. Jadi selama oli berkurang tidak menimbulkan atau tidak menunjukkan hal-hal yang berbahaya, maka itu disebabkan karena panas mesin ya, makanya oli bisa berkurang. Jadi karena oli menguap. Tapi ketika menimbulkan tanda-tanda kerusakan, maka kalian harus wajib mengecek bagian mesin. Nah, hal-hal atau tanda-tanda apa sih yang mewajibkan kita untuk mengecek bagian mesin ketika oli mesin berkurang? Yang pertama harus kalian pastikan bahwa dari lubang knalpot tidak ada endapan oli ya. Jadi kalian colek aja. Untuk kalau di situ ada basah oli, maka itu adalah salah satu tanda kalian harus mengecek bagian mesin. Bagian apa aja yang harus kita cek? Yang pertama seal clamp, yang kedua ring seher, mungkin dia sudah mulai melemah. Yang ketiga seher itu sendiri, dan kemudian boring atau liner, mungkin sudah baret atau mungkin baru di quarter ataupun kita baru beli ya untuk bloknya, tapi di knalpot ada endapan oli. Nah, itu bisa jadi karena bubutannya atau quarterannya tidak rata. Kemudian kalian harus cek di bagian filter udara. Kenapa? Ya, di filter udara biasanya terjadi endapan oli. Apabila di situ terjadi endapan oli, maka kalian harus cek bagian mesin. Bagian apa yang harus kalian cek? Yang pertama adalah packing. Ya, packing bagian kopling atau packing bagian penyambung atau sambungan antara blok seher dan crankcase. Karena di situ jalurnya oli. Jadi ketika mampet di situ, maka oli akan keluar lewat lubang hawa atau lewat selang hawa masuk ke filter. Nanti akan mengakibatkan endapan oli di sana. Itu juga bisa disebabkan karena ring seher yang sudah mulai melemah ya, bukan lemah. Kalau sudah lemah, dia pasti ngebul. Tapi kalau mulai melemah, dia akan menimbulkan endapan pada box filter atau bisa
keluar asap dari selang hawa ya, asap putih itu dari selang hawa. Ini sering banget terjadi, dan apabila kita menanyakan ke orang-orang, jawabannya itu wajar karena itu adalah oli panas. Jadi oli yang menguap, makanya keluar asap dari selang hawa. Padahal apabila sudah keluar asap putih dari selang hawa, itu bukan lagi uap panas, karena uap panas dalam mesin itu tidak berwarna ya, jadi seperti angin biasa. Jadi kalau udah berwarna, maka sudah pertanda bahwa ring seher sudah mulai melemah. Mungkin setengah tahun atau setahun kemudian kita harus melakukan penggantian pada ring seher. Untuk selanjutnya, kalian harus cek ketika kalian mengganti atau melakukan penggantian oli. Kalian harus cek bagian oli bekasnya itu terdapat gram-gram yang terlalu banyak atau sedikit ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak sekali ada gram, maksudnya kita ambil pakai tangan, kita giniin ya, itu kerasa gramnya itu sangat kasar, kalian harus cek bagian filter oli. Kenapa? Itu tandanya filter oli sudah mampet atau sudah tertutup penuh dengan kotoran-kotoran yang lama, sehingga untuk kotoran-kotoran yang baru tidak bisa tersaring ya, dan oli bisa mengendap di bagian filter oli. Makanya ketika kita tap oli, olinya berkurang ya, karena olinya bersembunyi di bagian filter oli. Pulsar 135, XCD 125 dan pulsar 200 NS itu gampang, tinggal dibuka bagian filter udaranya dan kalian cek aja. Untuk pulsar 180 series sampai dengan 220 itu diharuskan membuka bak kopling karena filter olinya menyatu dengan pompa oli. Jadi kalian harus cek ya, itu bagian-bagian itu kalian harus cek. Nah, jadi mungkin itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika mengalami volume oli yang sudah berkurang. Jadi kalian harus, apabila ada tanda-tanda seperti itu, kalian harus cek. Oh ya, tambahan, kalian harus cek juga bagian mesin ada rembesan atau tidak. Apabila terjadi atau terlihat ada rembesan, maka kalian harus menyiapkan packing. Jadi kalian harus ganti packingnya supaya tidak rembes lagi. Dan untuk packing yang baru, usahakan jangan menggunakan lem, terutama di bagian packing block seher yang menempel dengan crankcase. Yang kedua di bagian bak kopling, usahakan jangan pakai lem. Boleh pakai lem ketika si bloknya atau si aluminiumnya, crankcase-nya itu sudah tidak rata. Jadi, kalian boleh pakai lem tapi hanya sedikit, jangan terlalu banyak karena bisa menyumbat bagian jalur oli sehingga akan mengakibatkan oli naik ke filter udara atau keluar oli dari selang hawa. Oke ya. Kemudian bisa juga oli keluar atau masuk ke selang hawa dan mengakibatkan endapan pada filter udara, itu karena pemasangan mesin tidak menggunakan pin dowel atau bos-bosan itu ya. Nanti saya kasih gambarnya di sini. Karena ketika pin dowel itu tidak kita pasang, maka blok seher bisa bergeser ketika mesin dihidupkan. Dia bisa bergeser dan akhirnya untuk jalur olinya dia akan bergeser. Yang tadinya harusnya terbuka lancar naik ke atas oli jadi tertutup. Untuk persamaannya jangan tanya, saya nggak akan jawab karena saya nggak tahu. Oke, kalian tinggal cari-cari sendiri aja. Nah, jika tidak terlihat atau tidak terindikasi adanya kendala, maka bisa dipastikan oli tersebut atau pelumas mesin tersebut berkurang karena adanya penguapan, karena adanya panas mesin ya. Jadi itu hal yang wajar. Tapi apabila berkurang sedikit karena penguapan, itu wajar, karena yang namanya penguapan oli tidak bakal banyak ya, nggak mungkin banyak, pasti sedikit. Apabila kalian mengisi 1 liter 200 mili untuk olinya, kemudian pas kalian ganti tinggal 800 mili, nah itu kalian harus curiga kenapa bisa berkurang terlalu banyak. Apabila berkurang terlalu banyak dan tidak ada indikasi-indikasi trouble, maka bisa dipastikan bahwa mesin motor kalian mengalami panas yang berlebih atau tidak wajar. Nah, hal-hal apa aja yang bisa mengakibatkan mesin panas tidak wajar? Yang pertama, oli terlalu encer. Yang kedua, karena suhu di
sekitar Anda, di sekitar kita terlalu panas, atau mungkin kita lagi di macet-macetan ya. Jadi bisa mengakibatkan panas mesin yang berlebih dan oli bisa menguap lebih banyak. Dan itu masih aman, kalian tenang aja, yang penting kalian tetap cek volume oli, jangan sampai berkurang terlalu banyak. Kalau berkurang terlalu banyak, tinggal kalian tambahin dengan oli yang masih baru. Udah, itu aja. Nanti waktunya ganti, baru diganti full. Yang kedua, ini biasanya akibat dari kecerobohan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mesin panas berlebih bisa diakibatkan karena busi atau pengapian yang terlalu besar ya. Jadi pengapian yang terlalu besar itu juga sebenarnya tidak baik buat mesin. Kalau terlalu besar ya, itu tidak bagus untuk mesin karena akan menimbulkan panas berlebih dan akhirnya akan memberikan dampak negatif, yaitu oli menguap dan volume oli berkurang terlalu banyak. Kemudian untuk selanjutnya, karena bensin yang terlalu irit ya. Bensin terlalu irit itu maksudnya bensin yang terlalu kering. Bukan irit karena pengapian normal, tapi irit karena bensin kering. Jadi kalian harus cek bagian karburator. Makanya sebisa mungkin 6 bulan sekali kalian harus melakukan pencucian karburator. Dan jangan lupa kalian harus bersihkan bagian filter udara ya. Apabila sudah kotor bisa kalian ganti, karena itu bisa mengakibatkan udara yang terlalu sedikit, maka bensin terlalu boros dan akhirnya akan mengakibatkan busi cepet mati. Tapi nggak ada hubungannya sama oli ya, tapi ya udahlah ya, sekalian bonus. Oke, mungkin hanya seperti itu aja beberapa hal yang harus kalian cek ketika oli sudah berkurang. Semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.